ketawa saja. Bapak itu ayah hidup baris taat agama. Taat agama.
Assalamualaikum. Nah, sebentar dulu. Ini teh namanya siapa? Dewi. Nah, Neng Dewi, ini ada titipan, ada zakat mal dari Tuan Rohim dari Tampines Singapura. Mudah-mudahan bermanfaat buat Neng Dewi ya di pesantren. Nah, ini berikan yaitu sebagian rezeki dari Tampines Singapura. Tolong sama Wiwi doakan hamba Allah ini, Tuan Haji Rohim dari Tampines Singapura. Makasih Neng ya. Yuk Neng, Assalamualaikum. Nah, ini putri saya sahabat. Kebetulan putri saya ini sehat. Kebetulan putri saya itu tinggal di pesantren sama Neng Risa, Neng Aisyah Bro ya. Nah ini sekaligus kita memberikan sebuah titipan. Dede, ini ada titipan dari hamba Allah, yaitu dari Tuan Haji Rohim. Tolong sama Dede doakan beliau ya, dan semoga bisa membantu buat Dede di bulan suci Ramadan. Nah ini, terima kasih. Sama-sama. Dede kan mau ke masjid, sok ke masjid dedenya. Kita lanjut nih. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini Risa pulang sekolah. Oh, sehat Risanya. Bisa duduk dulu sebentar di sini Risanya. Nih, alhamdulillah. Udah situ aja. Risa pulang sekolah. Nah, Risa, Bapak kesini ada titipan dari hamba Allah, yaitu zakat mal dari Tuan Haji Rohim Tampines Singapura. Mudah-mudahan bisa membantu meringankan, yaitu buat Risa di pondok pesantren, buat jajan utamanya. Nah ini berikan yaitu sebagian harta dari Tuan Haji Rohim buat Risa. Tolong doakan sama Risa ya. Dan Bapak juga doakan semoga Bapak biar selalu amanah dalam memberikan sebuah titipannya. Neng Risa, makasih ya. Assalamualaikum. Kita lanjut lagi sahabat. Yuk sahabat, kita setelah memberikan sebuah titipan yaitu zakat mal ya dari Malaysia, kita langsung ke pesantren. Nih ada si Dede. Neng, assalamualaikum. Nanya-nanya dulu sebentar nih. Ini mau ke pimpinan pesantren, ada nggak Neng? Oh, nggak ada. Nggak ada, kemana Neng? Lagi ada undangan Oh lagi ada undangan. Kalau Neng ini pulang dari mana ini? dari kelas mau ke asrama. Oh, dari kelas mau ke asrama. Boleh nggak ngobrol-ngobrol dulu sebentar nih? Boleh. Kalau boleh tahu namanya siapa Neng? Lulu. Lulu. Neng Lulu. Iya. Udah lama mondok di sini Neng? Udah. Udah lama. Oh lumayan. Oh. Kalau ibu masih ada? Masih ada? Alhamdulillah masih sehat ya. Yang suka ngebesuk berarti seringnya sama ibu biasanya nih. Ya, sama kakak. Sama kakak. Emang nggak sama ibu gitu? Enggak. Emang ibu kenapa nggak ibu kesini? Ibunya kan kerja. Oh kerja. Kalau boleh tahu kerja apa nih? Kerja menjahit. Oh menjahit. Menjahit di rumah atau? Iya di rumah. Oh di rumah. Masa lo rajin ya. Kalau bapak? Kebetulan udah gak ada. Neng. Siapa tadi namanya? Lulu. Neng Lulu. Neng Lulu kalau bapak ngebesuk ke sini? Enggak.
Enggak. Maksudnya enggak. Nggak ada. Udah enggak ada. Maksudnya enggak ada itu. Meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah lama, Neng. Udah lama. Jadi penasaran ini. Boleh nggak ngobrol-ngobrol dulu sebentar? Boleh. Nah, di mana Neng ngobrolnya nih? Di sana aja. Gak apa-apa ngobrol dulu. Sekaligus ini mau ke pimpinan pesantren, Neng. Karena waktu itu alhamdulillah ada rezekinya. Kan lagi ngebangun itu, Neng ya. Asrama itu ya kan. Istri dan ruangan mengaji katanya ya. Kebetulan waktu itu sama Risa. Cuma Risa itu barusan ketemu itu pulang sekolah. Tadinya mau sama Risa karena kasihan Risanya capek. Kebetulan ada Neng Lulu nih. Boleh nggak ini ngobrol-ngobrol, Neng? Boleh. Sok atuh Neng duluan. Di mana, Neng? Di sini aja. Nggak apa-apa, Neng. Nggak apa-apa. Sok. Yuk, sahabat jadi penasaran ini saya ini. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Kali ini yaitu bisa silaturahmi lagi, sekaligus kita memberikan sebuah titipan yaitu zakat malnya dari Tampines, Singapura. Dan sekaligus kita memberikan sebuah titipan, Masya Allah, Tabarakallah. Terus saya akan memberikan sebuah titipan buat pembangunan asrama putri dan ruang mengaji, Neng ya, kalau nggak salah. Ruang mengaji, kebetulan pimpinan pesantrennya lagi ada undangan, Neng. Oh, seperti itu. Kalau tadi itu Neng Lulu ya? Iya. Benar-benar cantik ini Neng Lulu. Masya Allah. Neng Lulu. Jadi Bapak ini penasaran sama Neng Lulu ini. Nggak apa-apa ini benar. Ngobrol-ngobrol, nggak apa-apa. Neng Lulu itu ditinggal sama ayah itu di usia berapa tahun, Neng? Iya, usia 5 tahun. Di usia 5 tahun. Kenal nggak wajahnya seorang ayah dulu? Nggak terlalu sih. Nggak terlalu. Tapi terbayang nggak masalah wajah ayah? Enggak sih. Nggak. Remang-remang gitu atau bagaimana? Enggak. Nggak. Pernah mimpi nggak Neng sama ayah? Nggak pernah sih. Nggak pernah? Enggak. Dari dulu nggak pernah mimpiin Bapak. Nggak pernah. Kalau semenjak Neng Lulu tinggal sama seorang ayah, pernah bercerita nggak Mama tentang sosok ayah? Pernah. Pernah. Mama bicara apa Mama tentang sewaktu ayah Neng Lulu masih ada? Cuma Mama bilang, oh Papa emang baik gitu, Bapak baik. Katanya dia pekerja keras banget. Dan pokoknya kalau kata Mama harus cari laki itu kayak Bapak katanya. Ya baik, ya suka peduli sama orang lain. Dan ya pastinya juga kerja keras orangnya. Kenapa Neng Lulu sedih? Keinget aja. Teringat? Yang jadi teringatnya apanya? Pas waktu Papa meninggalnya. Pas waktu? Bapak meninggal. Pas waktu meninggal. Oh, ingat Neng Lulu itu? Ingat. Ya. Tapi nggak kebayang mukanya aja. Nggak kebayang. Berarti Neng Lulu berapa? Sekarang 17 tahun. 17 tahun. Berarti sampai sekarang Neng Lulu Madon tanpa kehadiran dilengkapi dengan seorang ayah. Bagaimana perasaan Neng Lulu? Kalau dulu sih pas waktu kecil emang nggak apa-apa ya, emang nggak ngerasain apa-apa. Tapi pas udah kesini gitu kayak, pengen kayak orang lain gitu ya, kayak ya sama bareng-bareng sama bapaknya, mamahnya. Ya kayak iri aja ya? Gitu ya, kayak sama orang lain. Neng Lulu itu ke pesantren ini Al-Fadliyah Tuban sama Risa juga kan? Ya. Di sini. Satu asrama nggak sama Risa? Beda. Beda. Ya.
Neng Lulu ini ingin mondok di pesantren. Ini keinginan Lulu atau juga mama? Kalau dulu sih kata mama, tapi seiring berjalannya waktu ya pengen juga sih, pengen mondok. Pengen juga mondok. Soalnya di rumah juga nggak sama mama, sama nenek. Oh Lulu, jadi nggak sama mama? Nggak dulu mah gitu. Oh jadi di usia berapa tahun Lulu tinggal sama nenek? Di waktu kelas 2 SD. Waktu kelas 2 SD, Lulu tinggal sama nenek. Alasannya tidak tinggal sama mama? Kan mamanya kerja Oh, kesana kerja. kesini gitu kan, Oh. kontrak, jadi nggak menetap. Masya Allah. Masya Allah. Neng, Lulu kenapa itu sedih? Kayak ya inget aja sama bapak, terus sedih aja gitu lihat mama kerja. Neng Lulu ini mondok di pesantren nih. Keinginan Lulu atau juga mama? Keinginan mama sama aku aja. Oh, Neng Lulu juga ingin mondok di pesantren. Kalau boleh tahu udah berapa tahun di pesantren? Udah ada 5 tahun sama sekarang. Udah 5 tahun sampai sekarang. Berarti Lulu ini kelas dari pas SMP? Iya, kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP, sekarang kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Berarti kelas 3? Kelas 2 ya, Lulu. Masya Allah. Neng, Lulu boleh nggak? Berarti Lulu sudah 5 tahun di pesantren. Ini kalau boleh tahu Bapak nih, Lulu di pesantren mempunyai prestasi? Kalau prestasi alhamdulillah dari kelas 2 SMP ya selalu alhamdulillah ada peringkat kedua atau ketiga atau satu pun. Kedua atau juga ketiga? Sekolah itu? Ya, kedua atau juga ke satu? Iya. Masalah pinter juga Lulu ini masalah. Kalau di pesantren nih Lulu nih? Kalau di pesantren peringkatnya kedua paling. Kedua atau ketiga. Waktu itu saya itu jumpa dengan Aisamroh di sini juga kan, Aisamroh itu. Dia itu selaku pengurus di pesantren. Kenal nggak? Kenal. Kalau boleh tahu nih, kalau Lulu di pesantren selaku apa aja nih? Kalau sekarang kayak Roisah. Jadi Roisah? Iya. Masya Allah. Jadi rajanya Santriawati ya yang Lulu itu? Masya Allah. Kenal sama Risa juga nih ya? Kenal. Jadi kalau ada waktu ingin jumpa lagi sama Risa ini. Karena barusan nggak lama jumpa sama Risa itu. Karena tujuannya mau ke pimpinan pesantren. Karena pimpinan pesantren masih ada, belum ada, jadi alhamdulillah bisa jumpa dengan Neng Lulu. Dan kebetulan juga, bukan kebetulan, ternyata Neng Lulu ini yaitu seorang gadis yatim yang ditinggal oleh ayah. Neng Lulu punya cita-cita nggak Neng Lulu? Punya. Punya. Cita-cita pengen apa itu? Pengen jadi pengusaha. Pengusaha? Iya. Pengen jadi pengusaha. Seperti apa Neng Lulu kalau boleh tahu pengusahanya itu? Kayak pengen punya perusahaan misalnya, ya. Tapi dari kayak perbajuan fashion kayak gitu. Itu kan mungkin perlu yaitu apa namanya? Neng Lulu ini kelas 2 SMA ya? SMA. 1 tahun lagi SMA. Iya. Itu kan biasanya kalau namanya itu seperti perguruan tinggi gitu ya, seperti gitu. Tapi kadang juga kalau seperti pengen jadi pengusaha juga ada juga yang tidak perlu kuliah ya. Tapi kalau Lulu mempunyai harapan untuk kuliah nggak? Punya. Pingin. Lulu bener ini punya cita-cita ingin kuliah? Iya. Ingin. Tapi kemungkinan Lulu bisa kuliah nggak? Yakin aja. Yakin. Pernah bicara nggak sama mama? Pernah. Lulu ingin kuliah.
Pernah. Apa kata mama? Kata mama, ya memang dukung aja, tapi kalau dulu pas waktu SMP kan emang dari dulu ya pengen kuliah gitu, lihat orang pengen kuliah. Pas kemarin ngomong lagi sama mama pengen kuliah, kata mama, ya udah sok aja gitu, tapi insya Allah kalau ada rezekinya katanya. Insya Allah pada Allah rezekinya. Andaikan Neng Lulu ini, mohon maaf, berarti Neng Lulu itu tulang punggung yaitu seorang ibu. Berapa saudara Neng Lulu? 4. 4 saudara. Neng Lulu yang keberapa? Terakhir. Yang terakhir. Oh, bungsu ya? Iya. Yang 3 itu berarti udah pada nikah? Belum, yang 2 lagi. Oh, yang 2 lagi belum? Kalau boleh tahu mama usianya berapa tahun? Sekitar 45 lebih. 45 lebih. Kita bahas lagi seperti tadi kuliah Neng Lulu. Andaikan tidak kuliah, Neng Lulu bagaimana? Kalau nggak kuliah pasti satu-satunya jalan kerja aja. Kerja aja. Tapi andaikan mama tidak support sama Lulu dengan soal keuangan, yaitu tentang kuliah, bagaimana Lulu? Kayak udah kepikiran aja ya dari sekarang gitu. Lihat resmi mama kayak gitu, jadi pengen ada rencana kalau mama gak support sekarang pas keluar sekolah, ya mau kerja dulu aja gitu. Mau kerja dulu aja. Ya ngumpul-ngumpul uang dulu. Nah udah kumpulin soal kayaknya kuliah gitu, pengen kuliah sendiri. Masya Allah, tabarakallah ini. Yang dulu ini yaitu ternyata seorang Roisoh ya namanya, Roisoh. Kalau santriwati itu pimpinan pengurus santriwati ya. Dan di mana Neng Lulu ini yaitu salah satu berprestasi di sekolahnya itu, antara juara ke-1, ke-2. Kalau di pesantren kedua, ketiga. Dari apa itu? Dari apanya? Yaitu kalau di pesantren Neng Lulu itu prestasi apanya? Kedua, ketiga itu? Pembelajaran. Dari apa pembelajaran apa Neng Lulu? Kayak kitab-kitab kalau di pesantren. Oh, kitab. Neng Lulu ini kitab kuning. Iya. Boleh nggak ntar Bapak ingin mendengarkan Neng Lulu nih? Kitab apa saja Neng Lulu di pesantren Tuban ini, yang digeluti di pesantren Tuban ini? Kayak kitab taklim, Fathul Qorib, Sapinah, terus Yaqulu, gitu, ya. Seperti itu. Yaqulu. Dan tahfiz juga kan ada kan? Ada. Andaikan saudara-saudara kita sekebaya seusia Neng Lulu ada yang ingin mondok dan sekolah di Al-Fadliyah Tuban, bisa juga kan? Bisa. Ada yang jauh nggak di pesantren Al-Fadliyah ini? Ada. Ada yang dari Riau. Dari Riau? Ada. Oh, ada Neng Lulu? Masya Allah. Tuh sahabat, jadi bagi saudara-saudari yang mempunyai putra-putrinya dari tingkat SD yang ingin dilanjut ke tingkat SLTP, SLTA, kita lanjut di Yayasan Pondok Pesantren Al-Fadliyah Tuban. Karena di Al-Fadliyah Tuban ini dilengkapi juga dengan asrama putra dan putri Neng Lulu ya, dan SMP dan SMA, di antaranya MTS dan MA ya. Masya Allah. Neng Lulu mempunyai harapan nggak, keinginan? Punya. Tapi keinginan yang benar-benar real nih, yang benar-benar bermanfaat dan bisa dan mudah dimengerti nih. Boleh dikatakan punya keinginan apa nih Lulu? Pastinya pengen ngebagian mama. Terus pengen ngebagian mama? Iya. Dengan cara apa sih ngebagian mama itu? Ya, salah satunya pengen punya rumah. Pengen punya rumah? Iya. Kan sekarang juga ada tapi nggak terlalu gimana gitu, jadi cuma sementara doang rumahnya. Emang mama sampai saat ini punya rumah nggak, mama?
Enggak sih kalau sendiri, untuk sendiri. Nggak punya. Iya. Berarti kalau mama tinggal Di ngontrak gitu, ngontrak dulu. ngontrak. Iya. Sebentar dulu, kita bahas dulu. Neng Lulu itu orang mana? Parung Panteng, Parung Ponteng. Desanya Cibungur, Cibungur, Kecamatan Parung Panteng. Parung Ponteng, Iya. Kabupaten Tasikmalaya. Tasikmalaya. Berarti jauh dari sini. Iya, lumayan. Jauh. Jadi satu kali lagi, Lulu itu keinginan itu ingin Punya rumah. punya rumah. Berarti bagaimana perasaan? Berarti sekarang itu mama itu ngontrak gitu. Itu pas ditinggal sama ayah kontrak itu atau bagaimana? Kalau pasti tinggal sama ayah kan emang nggak, di mama itu nggak menetap gitu. Dari Tasik ke Bandung pas waktu itu, terus dari Bandung ke Tasik lagi gitu ya, bolak balik ke sana ke sini gitu udah. Kerja. Ya kerja cari. Nah menetap itu kemarin pas waktu SMP kelas 1 SMP mama tinggal di Cibungur tapi nggak sama rumah sendiri. Itu bekas rumah rumah saudara gitu, tapi dikontrakin katanya gitu. Mama nggak punya rumah sendiri. Punya rumah. Waktu ada ayah punya rumah nggak? Punya, tapi di Bandung. Di Bandung. Iya. Oh jadi ayah itu orang Bandung. Bagaimana? Orang Tasik tapi merantau ke Bandung. Oh merantau di Bandung. Pas begitu meninggal dijual gitu. Iya. Oh begitu. Masya Allah tabarakallah. Karena mungkin dijual itu kenapa dan alasannya? Yang pertama pasti untuk biaya kayaknya. Nah terus nggak ditempati juga. Kan mamanya nggak tinggal menetap di rumah gitu. Jadi kosong rumahnya. Masya Allah, benar-benar sayangnya sama mama. Sayang banget. Sampai Lulu ingin mempunyai rumah buat mama. Jadi mama itu kontrak gitu. Kontrak. Sedih nggak melihat mama kontrak? Ya sedih sih, sedih banget gitu. Ya mama udah capek-capek gitu ya. Makanya pengen banget ngebahagiain mama. Ya. Neng Lulu udah jangan nangis nih. Jadi agaknya pun juga jadi sedih nih. Kalau boleh tahu Neng Lulu yang nganterin ke pesantren itu kakak. Kalau boleh tahu per bulan, per minggu Neng Lulu? Enggak, jarang pulang. Bukan, maksudnya nganterin, dianterin sama mama. Per bulan, per minggu nganterin ke pesantren. Enggak suka diantaran, jadi ditransfer aja. Oh, ditransfer. Oh, sama pengurus di sini. Iya. Berapa kalau boleh tahu? Neng Lulu itu ingin membahagiakan mama. Iya. Ingin biar mama tidak ngontrak lagi. Iya. Seperti ingin punya rumah gitu. Mudah-mudahan Allah itu mah segalanya. Kata Allah, kun fayakun, harus punya, ya punya. Walaupun juga kata Lulu, mana mungkin mama bisa mempunyai rumah. Tapi kata Allah kan sangat mudah. Yang penting semangat dan mama yaitu mencari nafkah walaupun juga tanpa seorang ayah. Dan Neng Lulu juga, apalagi Neng Lulu sedang mencari ilmu di pesantren. Tentunya Neng Lulu untuk mendoakan mama. Neng Lulu itu ingin punya handphone. Iya. Buat apa itu handphone? Buat komunikasi juga. Komunikasi. Iya. Terus? Kan HP mama juga ada tapi udah rusak gitu. Oh, HP punya. Dulu itu punya handphone, tapi sekarang udah rusak. Iya, rusak. Tidak bisa digunakan lagi. Iya. Selain buat komunikasi, apa lagi? Ya buat belajar pastinya. Buat belajar pastinya. Ingin handphone. Iya. Harus pikir-pikir dulu, apalagi kan handphone itu banyak kemanfaatannya dari segi pembelajaran kan. Sekarang itu benar-benar modern. Serba selain dari laptop, handphone juga banyak kemanfaatannya.
banyak juga kemadaratannya. Tapi Neng Lulu andaikan punya handphone, apakah tidak akan disalahgunakan? Ya, insya Allah enggak kan. Insya Allah tidak akan. Tapi untuk Belajar aja. belajar. Masya Allah. Dan ya, lupa lagi Neng Lulu. Neng Lulu itu kalau mama nganterin ke sini itu tiap minggu, tiap bulan Ditransfer. ditransfer. Ya, Tiap minggu, tiap bulan, tiap minggu. tiap minggu. Kalau boleh tahu berapa satu minggu? Biasanya 100, tapi kalau ada rezeki 200. 200. Jadi biasanya itu 100. Ya. Kalau ada rezeki 200. Cukup nggak itu? Kalau untuk jajan dicukup-cukupin, tapi suka ke bagi-bagi sama bayar-bayar gitu. Oh, bayar sekolah ke sana. Ya, Pengen tahu kalau jajan emang dulu berapa sih sekolah per hari ini? ada 7.000. 7.000. Itu paling besar atau juga paling kecil 7.000 itu? Oh, itu kalau maksimalnya sih. Maksimalnya 7.000. Pernah lebih nggak dari 7.000? Enggak. Nggak pernah. Itu maksimal 7.000. Iya. Kalau uang yang 7.000 habis, nih dulu bagaimana? Sehari nih 7.000 maksimal nih, udah habis. Tapi pingin jajan lagi. Oh, suka diusahain enggak sih? Kalau di sana enggak? Enggak. Ya meskipun pengen juga, kalau nggak punya mah ya nggak apa-apa lah, diem aja. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini sahabat, pernah nggak, lupa lagi nih anaknya, pernah nggak Neng Lulu, kan per minggu dibesuk sama mama transfer itu, Ya. Pernah nggak mama lambat Pernah. transfer? Pernah. Bagaimana? Pas mama belum ada kabar transfer buat Lulu, buat kebutuhan di pesantren, utamanya buat jajan. Sedangkan uang masih ada nggak? Biasanya kalau akhir minggu kan suka ada misalnya 10.000 lagi. Nah kalau akhir minggu mama belum ada kasih transfer, ya dicukup-cukupin aja. Misalnya jajan, nggak jajan sih kalau nggak belum ada transfer mah. Ya jadi cuma buat makan aja. Buat makan aja. Masya Allah. Neng Lulu, mohon maaf waktunya sudah Bapak ganggu ya. Sebentar, Neng Lulu itu diantaranya itu Roisah. Dan Neng Lulu itu diantaranya yaitu barusan itu berprestasi itu dari kitab ya. Boleh nggak? Boleh tahu nggak itu kitab apa? Ini kitab Ta'limu Ta'lim. Ta'limu Ta'lim. Itu tentang apa itu Neng Lulu? Ya, ini mempelajari tentang kayak adab-adaban terhadap ilmu, guru, ataupun cara kita untuk mendapatkan ilmu itu yang baik bagaimana gitu. Boleh dibuka nggak sebagian dan dijelaskan arti dari kitab Ta'limu Alim, coba yang mana nih? Ingin tahu ini ingin belajar aja sama Lulu nih. Boleh nih. Coba Neng Lulu ingin tahu aja nih. Jadi penasaran ini sama Lulu ini. Yang mana Neng Lulu? Dibaca aja. Boleh dibaca nih. Bener Bapak mah udah nggak melihat ya. Coba Neng Lulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ilam bi annahu la yaftaridu ala kulli muslimin wal muslimat. Talabu kulli ilmin bal yaftaridu alaihi talabul ilmi al-halu kama yuqalu afdalul ilmi ilmul hali wa afdalul amali hifdul hali yaftaridu alal muslimin. Masya Allah, tabarakallah. Neng Lulu, itu tentang apa itu? Kalau boleh tahu Bapak nih. Pasal ini menjelaskan tentang pentingnya ilmu dan keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu. Ya. Masya Allah, benar-benar ini Neng Lulu ini. Kalau kitab ini, itu artinya itu kitab gundul sebetulnya Neng Lulu ya. Masya Allah. Neng Lulu, mohon maaf waktunya sama Bapak diganggu ya. Tapi karena ini udah sore juga. Ini Neng Lulu ada rezeki buat Neng Lulu ya. Ada hamba Allah yang berbagi tadinya nggak sengaja ini
Tapi mungkin ini Masya Allah tabarakallah rezeki Neng Lulu Masya Allah solehah, tolong doakan ini ada rezeki dari hamba Allah dari Tampines Singapura, ini zakat mah. Apalagi kan yang dulu yaitu tinggal di pondok pesantren, yaitu seorang gadis yatim yang ditinggal oleh seorang ayah. Mudah-mudahan bisa membantu buat kebutuhan di pesantren yang dulu. Mohon diterima sama yang dulu. Tolong doakan hamba Allah ini yang ada di Tampines Singapura sama yang dulu. Dan yang dulu di sini kan lagi membangun pesantren kan ya. Ini nggak kerja, libur dulu. Biasa kan sudah kerja tuh ngambil pasir ya. Karena sekarang libur, Neng dulu nanti kita bareng-bareng ke pimpinan pesantren. Mudah-mudahan bisa membantu meringankan yaitu pembangunan yaitu pondok pesantren Al-Fadliyah Tuban. Ini dari hamba Allah, dari Ibu Hajah Aisyah binti Monek dan Tuan Hafid Nurdin bin Rohim Tampines Singapura akan berikan uang senilai Rp2.400.000. Tolong terima sama Neng Lulu. Dan tolong doakan sama Neng Lulu sama santriwati tolong doakan hamba Allah ini yaitu Ibu Hajah Aisyah binti Monik dan Tuan Hafid Nurdin. Tolong doakan dan nanti kita bareng-bareng ke pimpinan pesantren untuk menyampaikannya. Terima kasih kepada hamba Allah yang telah memberikan uang senilai 2.400.000 ini. Ini sangat membantu sekali pada pembangunan asrama di pondok pesantren Al-Fadliyah Tuban ini. Terima kasih ya, saya doakan semoga rezekinya dilancarkan, dilapangkan, dan semoga ibu hamba Allah itu mendapatkan putra putrinya yang solehah. Amin ya mujibas sailin. Tolong doakan sama Lulu Bapak ini biar selalu amanah dalam memberikan sebuah titipannya. Yang Lulu, mudah-mudahan pimpinan pesantrennya sudah ada. Kita langsung ke rumahnya pimpinan pesantren sama Neng Lulu diantar ya. Boleh? Yuk, kita memberikan sebuah titipan dari hamba Allah ini. Neng Lulu, Ustadznya udah ada belum ya? Udah kayaknya Pak Rana kan sudah mau maju. Udah ada. Sok Neng Lulu duluan atuh.
Yuk sahabat, kita langsung ke Pak Ustadz. Oh yang ini ya, neng dulu ya. Oh iya, sok neng dulu ke rumahnya. Mudah-mudahan ada ya sahabat. Ada neng dulu. Ada. Assalamualaikum Ustadz. Katanya ada titipan dari Ibu Haja Aisyah binti Monek dan Tuan Hafiz bin Nurdin dari Tampines Singapura senilai 2.400.000. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Terima kasih. Nah itu Pak Ustadz, barusan kesini saya itu cuma Pak Ustadz katanya lagi keluar. Ya, Ustadz, nah alhamdulillah sambil menunggu Pak Ustadz datang, saya minta izin ngobrol dulu sama Neng Lulu Pak Ustadz. Ya, Kebetulan Neng Lulu seorang gadis yatim Pak Ustadz. Ya, betul. Nah itu tuh Pak Ustadz, saya hanya memberikan sebuah titipan dari hamba Allah Tampines ini. Semoga bisa membantu meringankan dalam pembangunan pondok pesantren Pak Ustadz. Dan tolong juga sama Pak Ustadz dan pengurus pesantren Al-Fadliyah Tuban, tolong doakan beliau ini yang peduli pada pondok pesantren Al-Fadliyah Tuban. Insya Allah pasti. Terima kasih. Saya atas nama pengurus Pondok Pesantren Al-Fadliyah Kampung Tuban, Desa Purwaraharja, Kecamatan Bojong Gambir, Tasikmalaya, menerima bantuan dari Tuan Hafid bin Nurdin dan Ibu Hajah Aisyah binti Monek. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas yang berlipat ganda. Amin. Dan semoga keluarga Tuan dan keluarga Ibu Haji selamanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Panjang usia, sehat selalu. Allah mengabulkan segala hajatnya. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakallahu khairan katsira wa jazakumul ahsanal jazaa. Terima kasih. Nah itu Pak Ustadz, dan saya juga ingin didoakan sama Pak Ustadz. Semoga karya saya ini yang sederhana ini semoga terus berkembang karyanya, channelnya, dan tentunya yang paling utama saya ingin didoakan sama Pak Ustadz biar selalu amanah dalam memberikan sebuah titipan ini Pak Ustadz. Amin. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Allah mengabulkannya. Amin. Pak Ustadz, saya mau pamit. Mohon maaf waktu Pak Ustadz sudah saya ganggu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.